Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tentang penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran tidak hanya merupakan kabar gembira, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran mengidentifikasi alam semesta sebagai al-alamin, sebuah konsep yang menurut buku filsafat lingkungan karya Suryo Adisaputro sering diidentifikasi sebagai masiwala, yaitu segala sesuatu selain Allah adalah bagian dari alam tersebut. Meskipun kata al-alam tidak ditemukan dalam bentuk tunggal atau mufrad di Al-Quran, namun disebutkan sebanyak 74 kali dalam frasa atau gabungan kata. Proses penciptaan alam semesta dijelaskan melalui beberapa ayat dalam Al-Quran, dan berikut rangkuman ayat Al-Quran tentang penciptaan alam semesta. Pertama yaitu surat Al-Anbiya ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Bumi yang kita pijaki sekarang ini telah berumur miliaran tahun. Sebelum manusia pertama, Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, terdapat berbagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bumi ini. Melalui penuturan para ahli tafsir dan riwayat, kita dapat menggali lebih dalam mengenai makhluk-makhluk tersebut dan bagaimana mereka berperan dalam sejarah awal bumi. Yang kedua yaitu di dalam Quran Surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sahabat, Tabirun Nasar, yaitu makhluk pertama. Menurut para ahli tafsir, pada saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaan bumi masih kosong dan dipenuhi biji-bijian seperti biji sawit putih. Bumi yang masih dalam keadaan primal ini belum memiliki kehidupan kompleks. Dalam kondisi demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Unggas ini ditugaskan untuk makan biji-bijian sebagai bentuk pengelolaan awal terhadap sumber daya bumi yang ada saat itu. Tabirun Nasar memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di awal pembentukan bumi. Unggas ini memulai tugasnya dengan memakan biji sawi putih secara terus-menerus. Aktivitas makan biji-bijian oleh Tabirun Nasar bukan sekedar pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme alam dalam menjaga keseimbangan dan juga keberlanjutan ekosistem. Pada masa-masa awal ini, Tabirun Nasar memakan biji sawi putih dalam jumlah yang besar, mengurangi keberadaan biji-bijian yang memenuhi permukaan bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan pada pola makan Tabirun Nasar. Dari yang awalnya memakan biji sawi putih secara terus-menerus, unggas ini mulai mengurangi frekuensi makanannya. Akhirnya, Tabirun Nasar hanya memakan biji tersebut sekali dalam setahun. Meski frekuensi makanannya menurun drastis, Tabirun Nasar tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Unggas ini menunjukkan adanya adaptasi dan juga penyesuaian dalam mekanisme hidupnya untuk tetap memenuhi fungsinya dalam ekosistem. Fenomena perubahan pola makan Tabirun Nasar menunjukkan adanya keseimbangan dan juga penyesuaian yang terjadi di alam bahkan sejak masa awal keberadaannya. Tabirun Nasar tetap mampu mengelola sumber daya yang ada dan memastikan bahwa ekosistem tetap seimbang. Kehadiran unggas ini tidak hanya membawa perubahan fisik pada lingkungan dengan mengurangi biji sawi putih, tetapi juga menunjukkan adanya mekanisme alamiah yang kompleks dan terencana dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Dalam konteks ini, Tabirun Nasar dapat dianggap sebagai simbol dari interaksi awal antara makhluk hidup dan lingkungannya di bumi. Unggas ini menunjukkan bahwa sejak awal keberadaan makhluk hidup telah terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara organisme dan juga ekosistemnya. Keberhasilan Tabirun Nasar dalam menjalankan tugasnya menunjukkan adanya kecerdasan dan juga hikmah yang terkandung dalam penciptaan alam semesta. Melalui unggas ini, kita bisa melihat bagaimana setiap elemen dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling terkait, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan kehidupan berkembang dan juga berlanjut. Sahabat beriman, ada juga makhluk lain sebelum manusia. Setelah Tabirun Nasar, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan makhluk lain yang bernama Jana yang berasal dari bangsa jin. Jana diberikan waktu yang cukup panjang untuk mengisi bumi, yakni selama 70.000 tahun. Selama periode ini, mereka berkembang biak dan melahirkan banyak keturunan, menjadikan mereka sebagai salah satu makhluk yang mendiami bumi dalam jangka waktu yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku Jana mulai menunjukkan kecenderungan yang tidak menguntungkan. Beberapa di antara mereka mulai merasa sombong dan melakukan kerusakan di muka bumi. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh Allah dalam menciptakan keseimbangan dan juga harmoni di alam semesta. Akibat perilaku mereka yang semakin merusak, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengambil keputusan untuk menggantikan Jana dengan makhluk lain yang diberi nama Banul Jan. Banul Jan dibuat sebagai pengganti yang baru dengan peran dan tanggung jawab yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Kehadiran Banul Jan bisa jadi sebagai bagian dari rencana Allah untuk mengembalikan keseimbangan dan memulihkan keadaan alam yang mungkin telah terganggu oleh perilaku Jana. Dalam konteks ini, transisi dari Jana ke Banul Jan mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan Allah dalam mengatur makhluk-makhluknya serta menjaga harmoni dalam penciptaannya. Setiap perubahan dalam ciptaan Allah memiliki tujuan yang jelas dan seringkali merupakan bagian dari rencananya yang lebih besar untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam alam semesta. Kisah tentang Jana dan penggantian mereka dengan Banul Jan juga mengandung pesan moral tentang pentingnya rendah hati, tanggung jawab, dan menjaga keharmonisan dalam hubungan antara makhluk ciptaan Allah dan lingkungan tempat mereka tinggal. Hal ini mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki peran dan juga tanggung jawab dalam menjaga bumi sebagai amanah dan anugerah dari Sang Pencipta. Di dalam Quran Surat Al-Sajdah ayat 4 yang berbunyi, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat makhluk yang disebut Ajal, yang dikenal karena kesetiaannya dalam beribadah kepada Allah. Ajal diberi anugerah yang istimewa untuk turun ke lapisan-lapisan langit, menembus dimensi langit-langit yang berbeda, hingga akhirnya mencapai bumi. Perjalanan Ajal ini tidak hanya sebagai perjalanan fisik, tetapi juga spiritual yang penuh makna, karena tujuannya adalah untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Selama perjalanan tersebut, Ajal secara kusuk memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan di bumi. Karena teramat banyaknya kerusakan dan juga kekacauan yang telah terjadi di sana, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengabulkan permohonan Ajal yang tulus ini. Dan dalam respon atas doa Ajal, Allah memilih untuk menurunkannya ke bumi bersama dengan 700 malaikat pengiring. Kedatangan Ajal dan malaikat-malaikat pengiring ini menjadi titik balik penting dalam sejarah bumi. Mereka datang dengan tujuan mulia untuk memulihkan keseimbangan, menyebarkan kedamaian, dan juga mewujudkan kebaikan di antara umat manusia. Tugas mereka bukan hanya untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga untuk menyembuhkan luka-luka hati, menguatkan iman, dan membangun keadilan di muka bumi. Kehadiran Ajal dan malaikat-malaikatnya adalah contoh nyata dari kasih sayang dan juga perhatian Allah terhadap ciptaannya. Mereka adalah para pekerja kebaikan yang tidak kenal lelah, yang dengan setia melaksanakan tugas-tugas mereka atas perintahnya. Kehadiran mereka juga mengingatkan umat manusia akan pentingnya berbuat baik, mengikuti jejak-jejak kebaikan, dan juga menjaga bumi sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif ini, cerita tentang Ajal dan 700 malaikatnya bukan hanya sekedar legenda, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai spiritual dan moral yang diwariskan kepada umat manusia. Mereka adalah teladan tentang bagaimana kebaikan dapat menjangkau setiap sudut kehidupan, dan bagaimana Allah senantiasa menawarkan kesempatan kepada setiap makhluknya untuk berbuat baik dan juga memberi manfaat bagi sesama serta lingkungan sekitar. Dalam Quran Surat At-Tolak ayat 12 yang berbunyi, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Setelah periode di mana makhluk-makhluk sebelumnya sering berbuat kerusakan di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menciptakan makhluk baru yang istimewa, yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam diberikan keistimewaan dengan pengetahuan
dan juga ilmu untuk menjalankan syariat Allah, dan memimpin sebagai pengelola yang bijaksana atas ciptaannya. Namun, di tengah keistimewaan ini, terdapat satu makhluk dari golongan ajal yang kemudian dikenal sebagai iblis. Iblis merasa iri dan sombong karena melihat bahwa ia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah. Perasaan iri dan sombong ini menyesatkan iblis untuk menolak perintah Allah dan menolak sujud kepada Adam, meskipun Allah telah memberinya kesempatan untuk bertaubat. Kisah ini menjadi titik balik dalam sejarah keberadaan manusia di bumi. Konflik antara kebaikan dan kejahatan, kesombongan dan ketundukan, serta ujian keimanan menjadi pusat dari cerita ini. Allah mengajarkan kepada manusia melalui cerita ini tentang pentingnya rendah hati, kesetiaan kepadanya, dan penolakan terhadap kesombongan yang menghalangi manusia dari kebaikan. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-39. Dijelaskan, para malaikat sampai bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inna ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha ma yusfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah suatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Keberadaan Nabi Adam sebagai khalifah dan pengelola bumi menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang besar sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan juga kehendak bebas. Tanggung jawab ini meliputi menjaga keseimbangan alam, merawat ciptaan Allah, dan menjalankan syariatnya dengan penuh pengabdian. Sementara itu, kejatuhan iblis karena kesombongannya mengingatkan manusia akan bahaya meremehkan perintah Allah dan mengikuti hawa nafsu yang buruk. Iblis menjadi contoh negatif tentang akibat dari ketidaktaatan dan juga kebanggaan yang berlebihan. Dalam keseluruhan kisah ini, tergambarlah pelajaran tentang pentingnya memilih jalan kebaikan dan kepatuhan terhadap Allah, serta menjauhi segala bentuk kesombongan dan godaan setan. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, juga kembali kepadanya, meskipun ujian dan godaan selalu mengintai. Kisah-kisah mengenai makhluk-makhluk yang mengisi bumi sebelum Nabi Adam merupakan bagian dari keajaiban penciptaan Allah Ta'ala. Bumi yang luas dan zaman yang panjang telah menjadi saksi bagi berbagai peristiwa penciptaan dan keberadaan makhluk-makhluk yang bermacam-macam bentuk dan juga fungsinya. Sebelum kedatangan manusia pertama, Nabi Adam, kehadiran berbagai makhluk ini telah mengisahkan tentang kemegahan ciptaan Allah dan kedalaman kebijaksanaan dalam menata alam semesta. Kisah-kisah tentang makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam mengajarkan kita tentang keragaman ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana setiap makhluk memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan alam. Dari Tabirun Nasar yang mengelola sumber daya bumi hingga Jana dan Banuljan yang menghadapi ujian dan akhirnya digantikan. Setiap cerita memberikan hikmah dan pelajaran yang mendalam tentang pengabdian, kesombongan, dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk menjaga dan menghormati segala ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan sahabat,
inilah penyebab jika kita tidak menjaga alam semesta, akan terjadinya bencana. Bencana alam tidak hanya terjadi secara natural atau berasal dari faktor alam, tetapi juga disebabkan oleh ulah perbuatan tangan manusia. Salah satunya, sebut saja bencana banjir, perilaku buang sampah sembarangan, penebangan hutan yang berlebihan, hingga pembangunan di wilayah resapan air menjadi penyebab hadirnya bencana banjir yang otomatis menimbulkan banyak kerugian. Selain banjir, bencana alam gempa bumi yang kelihatannya hanya bisa terjadi karena pergerakan alami alam, nyatanya juga bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Menurut data yang telah terangkum, gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan manusia. Selain penjelasan yang tadi, masih ada banyak penjelasan ilmiah lain terkait penyebab terjadinya bencana alam. Namun, bagaimana penyebab bencana alam dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya bencana alam menurut Al-Quran? Simak ulasannya berikut. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Peribahasa ini menerangkan bahwa apapun yang dikerjakan seorang hari ini akan membawa dampak pada dirinya di masa mendatang, entah itu perbuatan baik maupun buruk. Sejalan dengan hal tersebut, bencana alam yang terjadi hari ini juga pasti ada sebab yang mendahulunya, entah itu faktor alam yang menua atau juga perbuatan manusia di masa lalu. Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-Quran pun telah mencatat peristiwa-peristiwa masa lalu yang terkait dengan bencana alam, agar menjadi pelajaran bagi manusia. Lewat Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya bencana alam di zaman nabi-nabi terdahulu. Dan berikut 4 hal yang menjadi penyebab terjadinya bencana alam menurut Al-Quran. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Sesuai ayat yang tadi, Allah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya bencana alam adalah karena perbuatan manusia sendiri. Bahkan di masa ini, hal-hal itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Hutan yang digunduli, pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan, berkurangnya daerah resapan air, itu semua adalah perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Perbuatan manusia yang demikian itu tentu tidak mengindahkan perintah Allah yang menganjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas, sehingga alam pun kehilangan fungsinya. Hal ini juga termasuk ke dalam perbuatan maksiat dan zolim, di mana segelintir orang berbuat melampaui batas agar bisa hidup bermewah-mewahan dari hasil mengeksploitasi alam. Mereka menghancurkan bumi demi kekayaan diri sendiri dan tidak memikirkan orang lain yang akan terimbas bencana. Penggalan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 6 yang berbunyi, "Dan kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri," menunjukkan bahwa bencana yang terjadi pada suatu kaum disebabkan oleh menumpunya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui, di masa sekarang ini sudah sangat banyak pewajaran bagi dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, terlebih pada generasi muda. Di kalangan generasi muda, menunjukkan adanya pewajaran terhadap dosa-dosa zina. Bahkan, di masa ini mereka yang melakukan hal tersebut tidak merasa malu, justru segelintir di antaranya merasa bangga. Tanya itu, minum minuman haram juga telah menjadi gaya hidup di zaman ini. Padahal perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa, karena melanggar larangan Allah Ta'ala untuk tidak minum minuman yang memabukkan. Namun di masa sekarang, hal tersebut cenderung diwajarkan dengan alasan mencari hiburan saat penat. Selama perbuatan-perbuatan itu terus terjadi dalam masyarakat, lambat laun Allah akan menurunkan bencana kepada manusia seperti yang tertera dalam ayat yang tadi. Kemudian kami berfirman kepada keduanya, "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami binasakan mereka sehancur-hancurnya. Dan telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim azab yang pedih." Quran Surat Al-Furqan ayat 36-37. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa Allah Ta'ala akan menjatuhkan bencana bisa dalam bentuk apapun kepada umat manusia yang mengingkari agama beserta utusannya. Dalam ayat tersebut, Allah mencontohkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mempedulikan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan mereka secara terang-terangan menolak ajaran sang Nabi dan menantangnya untuk mendatangkan azab.
Meskipun itu sudah terjadi jauh di masa para nabi, namun pendustaan terhadap agama Allah juga masih dilakukan hingga sekarang. Pendustaan tersebut dilakukan dalam banyak bentuk, seperti perbuatan melampaui batas, korupsi, pengajaran zina dan maksiat, pembunuhan, dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam perbuatan mendustakan agama Allah, karena telah jelas dalam Al-Quran bahwa hal-hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit orang yang mengartikan bahwa bencana alam yang terjadi adalah bentuk dari kemurkaan Allah atas perbuatan buruk manusia. Padahal sebaliknya, hal ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Bencana termasuk juga musibah, dan ini juga merupakan peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalannya. Dengan adanya musibah, Allah menghadirkan kesadaran kita bahwa kuasanya melebihi apapun, sehingga manusia perlu kembali kepadanya. Kebaikan dari peristiwa bencana yang didatangkan Allah dapat sahabat simak dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Alih-alih murka, bencana merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Dia menciptakan, memurkai, dan menghukum manusia berdasarkan sifat kasih sayang, dan sifat tersebut dapat mengalahkan murkanya. Dan sahabat, doa memohon perlindungan dari bencana alam bisa dibaca saat terjadi gunung meletus, gempa bumi ataupun banjir. Tujuannya tidak lain adalah untuk memohon pertolongan dari Allah agar senantiasa dilindungi dari segala bahaya. Bencana alam yang melanda seorang muslim merupakan cobaan dan ujian dari Allah Ta'ala. Siapa saja yang tabah dan sabar menjalaninya, maka akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah dan bencana alam melanda, hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam sebuah hadis Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa perlindungan atas segala musibah datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Dan berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus-menerus, buruknya qada serta kesenangan musuh atau musibah yang menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Mengutip buku Doa Menghadapi Musibah oleh Arif Munandar Riswanto, dijelaskan bahwa doa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Doa sekaligus menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sekaligus menjadi pembeda antara orang yang musyrik dan orang beriman. Karena sejatinya, seorang yang beriman akan senantiasa memanjatkan doa ketika menghadapi ujian berupa bencana alam. Yang pertama, yaitu doa agar terhindar dari bahaya. Dalam hadis Abu Daud dan juga Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dirinya pernah mendengar Rasulullah memanjatkan doa agar terhindar dari bahaya. Dan doa ini bisa dibaca kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yahduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 2. Doa memohon perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udola au azila au uzala au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, janganlah sampai aku tersesat atau disesatkan oleh syaitan atau orang jahat, tergelincir atau digelincirkan orang lain, menganiaya atau dianiaya orang lain, dan berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 3. Doa ketika dilanda bencana alam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yahduru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 4. Doa keselamatan diri dan keluarga.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Yang artinya, ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. 5. Doa berlindung dari takdir buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis saqai wa su'il qada'i wa samatatil adai. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala atau bencana, hinanya kesengsaraan, keburukan qada atau takdir, dan kegembiraan para musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa doa yang bisa dibaca ketika bencana alam melanda. Iringi juga dengan amalan lain seperti berbanyak zikir dan sholawat agar Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu dilindungi dari bencana alam semesta. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.